Tadi ada pertanyaan dari yang tadi, teman-teman, silahkan. Tadi kalau masih ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nggak ada yang ditanyakan ya? Belum, Pak. Masih belum, Pak. Masih belum, Pak. Oke, berikutnya saya akan membahas terkait pipa. Di pipa, yang harus kalian buat, pertama kalian sudah harus punya data panjang pipa. Itu ya. Panjang pipa ini kemarin sudah dicoba dengan Mas Andre, ternyata akhirnya bisa otomatis walaupun yang dimasukkan itu gambar. Jadi gini ceritanya teman-teman, masalah koordinat. Sebenarnya di EPANET itu, di lapangan itu, koordinat itu kan diambil di lapangan, teman-teman. Sebetulnya. Nih. Koordinat itu diambil di lapangan. Nah, misalkan seperti ini ya. Sepanjang pipa ini itu diambil di lapangan koordinatnya, setiap titiknya XYZ-nya berapa, elevasinya berapa. Bisa dipahami sampai sini? Halo? Bisa, Pak. Nah, jadi artinya apa? Mengambil koordinat itu sebetulnya bukan diambil dari Google Earth. Itu ya, yang pertama. Nah, lalu koordinat ini data dari GPS gitu ya. Dari opsinya mengambil di lapangan itu, satu bisa menggunakan GPS, itu yang paling buruk gitu ya. GPS-nya pun juga harus yang fungsinya memang GPS seperti Garmin dan lain sebagainya, bukan HP yang difungsikan sebagai GPS. Ya kan? Yang kedua, yang paling ideal, dia mengambil data seperti kalian waktu perpetaan. Apa alatnya namanya? Mbak Noli, apa alatnya namanya? Alatnya apa Mbak Noli? Siapa aja ini? Bentar ya, saya nganu absennya kalian. Lupa. Mas Richard, apa Mas Richard alatnya waktu perpetaan itu Mas Richard? Halo? Data station, Pak. Total station, apa lagi? Paling bagus tuh. Teodolit. Teodolit, Pak. Teodolit. Meteran, Pak. Itu. Nah, kalian sudah pernah kan melakukan perpetaan? Sudah. Data itu diambil sepanjang pipa yang kalian rencanakan. Bisa membayangkan? Bisa membayangkan? Kalian jangan-jangan nggak praktikum ya? Praktikum. Praktikum, Pak. Praktikum, Pak. Saya bisa membayangin enggak tuh ngambil sedesa, keliling desa kalian bawa teodolit. Enggak bisa, Pak, terlalu luas. Loh, tapi itu kenyataannya, Mas. Gitu loh. Oleh karena itu, kalian harus menyewa orang, gitu ya. Nanti kalian punya mata kuliah berikutnya namanya manajemen proyek. Dalam melakukan pekerjaan kalian yang sekarang ini, tugas besar kalian, bentar. Yang jangan dikasih panci pokoknya.
Oke. Jadi di seluruh jaringan pipa itu akan dilakukan pemetaan gitu ya. Nah, mulai data panjang, data elevasi, lalu data koordinat itu merupakan hasil pengambilan data dari survei lapangan. Artinya apa? Saya ingin menjelaskan bahwa pekerjaan perencanaan seperti ini itu bukan juga pekerjaan yang murah dan mudah. Dia ada fisiknya, dia ada lapangannya, semacam itu. Nah, kembali lagi ke data pipa. Di sini ada panjang pipa, ada diameter pipa. Nanti sudah ya kekasaran ya. Saya lewati ya kekasaran ya. Sekarang kita membahas diameter pipa. Trik di EPANET. Trik di EPANET. Diameter pipa ini kan dihitung menggunakan rumus head loss, ya kan? Kalau kalian di mata kuliah mekanika fluida dulu, aliran itu ada yang apa saja aliran itu? Masih ingat? Aliran laminet. Apa saja? Turbulen sama laminar, Pak. Sama yang tengah. Transisi. Sisi. Halo, halo, sudah masuk? Iya, Pak. Halo? Oke, sorry, jam segini ya gini nih saya harus mengkondisikan anak-anak ini. Oke, saya mana? Saya lupa. Sampai mana tadi? Di diameter, Pak. Diameter. Oh ya. Masih ingat kalian dulu di McFlu? Saya lupa McFlu atau fisika, kalian ketemu istilah invisit, istilah viskos. Masih ingat apa itu invisit? Invisit apa? Viskos apa? Visit. Maaf Pak, saya mencoba menjawab. Ya, nama? Ya, invisit menghitung kekentalan zat cair. Zat cairnya dianggap 0. Kalau viskos itu kekentalan zat cairnya diperhitungkan. Memakai zat cairnya. Oke. Artinya ketika kita membahas aliran invisit gitu ya, kita mengabaikan tuh yang namanya gesekan pada dinding pipa ya kan, atau pada bidang batas kalau di McFlu. Tapi kalau kita membahas aliran itu viskos, menganggap sebuah fluida itu viskos, memiliki kekentalan, maka di situ kita akan berbicara masalah kehilangan gesekan. Nah, masih ingat rumus kontinuitas? Masih ingat Masih, Pak. rumus kontinuitas, teman-teman? Ya, Masih, apa Pak. rumusnya? Apa siapa ini Komza? Q1 sama dengan Q2, Pak. Terus Q-nya dihitung dengan cara Q-nya dihitung dengan cara M kali V. Lupa, Pak. Saya, Pak, rumusnya, Pak. ya, cara apa? Q-nya teman-teman? I
Luas dihitung penampang dikali dikali V, Pak. K1 kali V1 Pak. Terus penampang. luas penampang dikali kecepatan, Pak. Luas penampang dikalikan Kecepatan. kecepatan. Sekarang kita bahas diameter pipa. Diameter pipa ini yang digunakan diameter apa? Diameter dalam, Bagian Pak. dalam atau bagian luar? Diameter bagian dalam. Nah, ini contoh saja ya, ini saya bikin tadi pagi nih contoh. Nah, diameternya 100 gitu ya, yang saya gunakan. Nah, yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah bagaimana kita mulai untuk menaksir berapa ukuran diameter itu dimulai. Itu ya. Kalian di sini punya data debit kebutuhan air total yang akan digunakan. Kita bicara kebutuhan air rata-rata dulu. Ya. Bisa dipahami ya, kebutuhan air rata-rata. Dalam contoh saya ini, kebutuhan air rata-ratanya itu 9,77 liter per detik. Bisa dipahami? Bisa dipahami sampai sini? Kalian punya kan kebutuhan air rata-rata? Punya ya? Punya. Oke. Dalam satuan liter per detik. Silahkan dirubah kalau meter kubik. Nah, di EPANET pada poin reservoir kebutuhan air ini net inflow-nya itu merupakan hasil dari penjumlahan total base demand di setiap node. Ini base demand-nya 1,62 ya. Coba kita ganti 2 ya. Kita ganti 2. Tadi berapa? Ini ya, tadi reservoirnya 9,77. Mestinya nanti jadi 10,77. Betul gitu ya? Kita tambah 1,2. Di sini masih 9 yaitu 77, tidak ada perubahan karena masih belum di-run. Nah, dia berubah. Bisa dipahami sampai sini? Bisa Pak. Oke. Nah, perubahan ini total kita bicara tadi menentukan bagaimana menentukan diameter gitu ya. Kita punya debit total kan berarti liter per detik. Nah, ketika kita menggambar pipa, kita kan punya pengaturan pada project default. Di sini ada properties. Panjang pipanya kita misalnya menggunakan yang otomatis gitu ya, seperti yang diaplikasikan ini. Kalau kalian bisa menggunakan ini sangat membantu. Pipe diameternya di sini kan mulainya 12. Artinya nanti saya harus mengganti setiap pipa itu. Nah, bagaimana cara menentukan diameter awal ini? Maka kita menghitung dulu menggunakan rumus kontinuitas 1 kali gitu ya. 1 kali dari total debit air rata-rata. Air minum itu kan didistribusikan, teman-teman. Paham ya? Didistribusikan. Ini misalnya sumber air, di sini ada tapping, 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 di sini ada tapping. Betul gitu ya? Maka pipa itu dari sini, dari A sampai ke B, itu membesar atau mengecil? Aduh, nah apa sih? Apa? Membesar atau mengecil? Mengecil. Mengecil. Artinya pipa yang paling besar itu ada di pangkal. Betul seperti itu ya? Ya. Nah, kita menentukan ketika kita memiliki project default, jangan teriak-teriak.